Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita lanjutkan pembahasan Matematika Saintek UM-UGM 2019 kode 624. Sekarang adalah bagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu soal nomor 11 sampai 15. Ada 5 soal ya. Alangkah baiknya kalau kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini soalnya nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, sekarang akan saya kerjakan ya dari nomor 11. Misalkan UN menyatakan suku ke N dari barisan geometri. Saya yakin ini masih ingat ya. Barisan geometri. Suku ke N itu A dikali R pangkat N negatif 1 ya. Arni atau A kali R pangkat N negatif 1. Ini N, sini N negatif 1. Dikurang 1. Jika U3 dikurang U2 sama dengan 6, U3 berarti A kali R pangkat 2, 3 kurang 1 ya. Berarti bisa kita tulis U3 itu A R pangkat 2 dikurang U2 A R pangkat 1 sama dengan 6. Kemudian berikutnya ada U4 A R pangkat 3 dikurang U2 AR pangkat 1 sama dengan 18. Pertanyaannya U5 tambah U3. AR pangkat 4 ditambah AR pangkat 2 ini berapa? Nah, berarti rumusnya cuma ini doang. Kita mengoperasikan ini untuk menemukan ini berapa. Oke, perhatikan ini ada AR yang sama. Kita keluarkan AR pangkat 1-nya. Berarti R kurang 1 ya. Ini pun sama, AR sama itu dikeluarkan, berarti R kuadrat negatif 1. Nah, ini R kuadrat negatif 1 bisa kita faktorkan. Ini AR-nya tetap, R tambah 1, R kurang 1 ya. Atau R kurang 1, R tambah 1 dibalik sama aja. Kenapa saya balik? Karena ini ada bentuk yang sama nih. Nah, ini dia. Berarti itu bisa kita ganti dengan 6. Dikali R tambah 1, 18. R tambah 1-nya 3, ketemulah R-nya 2. R-nya udah ketemu 2, kita harus menemukan A juga. Berarti kita cari A. Masukkan ke sini. A dikali 2, 2 kurang 1 itu 1. Ketemulah A-nya 3. Dah, A dah ketemu, R dah ketemu, berarti ini bisa kita cari. 3, 2 pangkat 4 ya. A, 3, R-nya 2, ini pangkat 2. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya. 16 kali 3, 48. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Dijumlah 60. Inilah jawabannya C. Mudah ya. Lanjut nomor 12. Suku banyak PX bersisa 2 jika dibagi X negatif 1. Nah, kita ingat teorinya. Suku banyak PX gini, jika dibagi X negatif A, sisanya PA gitu. A dari mana? A itu berasal dari pembuat 0 ini. X negatif A sama dengan 0 berarti X-nya A. Lah, X di sini diganti dengan A itu menjadi PA. Berarti ini sama. Suku banyak PX dibagi X negatif 1 berarti sisanya P1 ya. Oh, sisanya 2 berarti sama dengan 2. Dan tidak bersisa, artinya sisanya 0, jika dibagi X plus 1. Harusnya dibagi X plus 1 itu sisanya P negatif 1. Tak bersisa, berarti sisanya 0. Seperti ini. Selanjutnya, suku banyak
Qx, sukubannya Qx, bersisa 2x jika dibagi x kuadrat negatif 1. Nah, ini berarti teorinya kita lanjutkan. Beda sama Px, karena ini sisanya langsung 2, nggak ada x-nya ya. Pembaginya juga cuma x negatif 1. Kalau ini pembaginya berderajat 2. Nah, teorinya gimana? Px saja saya bikin ya. Dibagi yang berderajat 2, misalnya x kuadrat tambah mx tambah n gini, sisanya harus berderajat 1. Harus di bawahnya pembagi. Pembagi pangkat 1 sisa harus pangkat 0 atau tidak memuat x. Pembagi derajat 2 sisa harus derajat 1. Maksimal itu ya. Berarti kita misalkan nih ax plus b nih, pakai pemisalan ya. Kemudian sebisa mungkin kita tulis suku banyak itu sebagai pembagi kali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Contoh yang mudah misalnya 9 dibagi 2, hasil bagi bulatnya tuh 4. Tapi ini baru 8, berarti harus tambah 1. Sama sebetulnya. Hanya kalau suku banyak dia masih memuat variabel x. Kalau ini kan tidak ya. Oke, sekarang tadi Qx dibagi x kuadrat negatif 1 sisanya 2x. Bisa ditulis Qx dibagi x kuadrat negatif 1, kita tulis seperti ini. Pembaginya x kuadrat negatif 1, langsung faktorin, gitu ya. Hasil baginya tidak diketahui, kita tulis hx, sisanya 2x. Nah, gini. Perhatikan ada yang istimewa di sini. Kalau x-nya kita ganti negatif 1. Kenapa? Karena ini jadi 0. Akibatnya perkalian segini hasilnya akan 0. Gitu juga nanti x-nya kita ganti 1. Hasilnya pasti 0, berarti segini itu 0. Kita ganti negatif 1 dulu deh. Pasti 0 ini. 2 ke negatif 1 berarti negatif 2. Diperoleh Q negatif 1 itu negatif 2. Sekarang kita ganti X-nya dengan 1. Q1 ini pasti 0. 2 kali 1 positif 2. Berarti Q1 itu 2. Berikutnya, jika suku banyak Px tambah Qx, suku banyak ini, dibagi oleh berderajat 2, sisanya berapa? Berarti harus derajat 1. Kita misalkan x plus b. Nah, ini yang mau kita cari. Kita tulis suku banyaknya Px ditambah Qx dibagi x kuadrat negatif 1. Pembaginya itu kita tulis dalam bentuk ini loh ya. Kita faktorkan langsung. Hasil baginya tidak diketahui, kita tulis hx. Tapi h yang berbeda sama ini, supaya menunjukkan keberbedaannya kita kasih simbol H2X, H yang lain. Ditambah sisanya tadi ini. Sorry, ini ya. X plus B. Nah, ini mau kita cari. Perhatikan ada istimewa di sini. Kalau kita ganti X-nya dengan negatif 1 sama 1. Nah, kita ganti. Negatif 1 dulu. Pasti 0. Negatif A karena A kali min 1 ya, tambah B. Negatif A positif B. Padahal P negatif 1, Q negatif 1 udah ketemu. P negatif 1 itu 0, Q negatif 1 itu negatif 2. Berarti ini 0 tambah negatif 2. Hasilnya negatif 2 ya. Negatif 2 langsung sini ya, negatif 2 sama dengan negatif A positif B. Selanjutnya kita ganti sama 1. P1 ditambah Q1 pasti 0. A kali 1 tambah B. Positif A tambah B. P1 kita udah punya 2. Q1-nya juga 2. Berarti P1 tambah Q1 itu 4 ya.
Langsung kita tulis, berarti 4 sama dengan A tambah B. Dah, kita eliminasi. Tambah boleh, kurang boleh, kita tambah misalnya. Berarti 2, A-nya habis, itu 2B. Ketemulah B-nya 1. Kalau gitu ketemu A-nya, masukkan misalnya ke sini. B-nya 1, berarti A-nya harus 3 ya. A sudah ketemu, B ketemu, kita akan tadi mencari ini. Berarti ketemulah itu. AX tambah B atau sisanya itu. AX, A-nya 3. X tambah B, B-nya 1. Inilah sisanya. B ya. Lanjut. Nomor 13. Bilangan A positif sehingga lingkaran ini mempunyai jari-jari A tambah 1 adalah. Pertanyaannya A-nya itu adalah. Lingkaran kalau bentuknya sudah seperti ini, pusatnya itu bisa dicari pakai seperti ini. Pusatnya, pusat lingkarannya. Tinggal koefisien X sama koefisien Y-nya itu dibagi sama negatif 2. Ingat, dibagi negatif 2. X koefisiennya 2 bagi negatif 2 berarti negatif 1. Negatif 4A bagi negatif 2 berarti 2A. A ini pusatnya. Pusatnya udah ketemu, jari-jari itu adalah rumusnya. Akar dari pusatnya ini dikuadratin. Dikurangi C, C-nya ini 40. Kurangi 40. Nah gini, padahal pusatnya itu, jari-jarinya itu A tambah 1 ya. Berarti ini sama dengan A tambah 1. Dah, akar ini bisa kita buang dengan cara dikuadratkan. Berarti ini jadi 1, ini 4A kuadrat negatif 40. Berarti ruas kanan juga kuadrat. A kuadrat ditambah 2A tambah 1. Hati-hati ya, kadang-kadang di sini tuh keliru mengkuadratkan. Jadikan satu ruas. Nah, ini satunya hilang ya. Negatif 40 berarti ya. Faktorkan, ini pasti 3A sama A. Berapa? Mungkin 4 sama 10. Ya betul, 4-nya harus di sini, 10 harus di sini. Karena nanti jadi 12A, 10A kan bisa negatif 2A. Dengan catatan 12A-nya harus negatif, 10A-nya harus positif ya. Negatif, ini positif. Ketemulah A-nya negatif 10/3 atau kalau tidak A-nya itu 4. Kata soal A-nya positif. Berarti yang ini ya. Jawabannya B. Lanjut, nomor 14. Banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Kita ingat lagi definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X misalnya gitu. Itu tergantung di dalam nilai mutlak. Tergantung X-nya itu. Apakah dia positif ataukah dia negatif. Kalau X-nya ini positif, yang ini, nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Sama persis. Nah, gini. Tapi untuk X yang negatif, nilai mutlak X itu kan harus positif hasilnya. Berarti harus dikali sama minus. Berarti negatifnya dia, negatif X. Nah, gini. Nah, ini sama. Karena ini nilai mutlak ya, berarti kita harus tahu positif negatifnya ini. Positif negatif dipisah oleh 0. Berarti kita harus tahu kapan dia 0. X kuadrat negatif 4 kapan 0? Jelas, X kuadratnya 4. X-nya plus minus 2. Oh, ternyata 2 atau negatif 2. Ini juga ada nilai mutlak. Kapan ini positif negatif harus kita cari. Dipisah oleh 0, kapan dia 0? Kalau X-nya 2. Letakkan pada garis bilangan seperti ini. Negatif 2, ini 2. Kita harus mencari di semua daerah di sini. Ya.
Kita cari yang sebelah kiri dulu deh. Yang di kirinya negatif 2. Ambil sampel berapa? Misalnya negatif 3. Masukkan ke sini. 9 ya, negatif 3 kuadrat itu 9, kurang 4, 5, positif. Ingat, kalau positif nilai mutlak X adalah X itu sendiri, sama persis. Karena ini positif tadi ya, 5 hasilnya, berarti nilai mutlaknya sama persis, yaitu X kuadrat negatif 4. Sama dengan X, tadi negatif 3 sampelnya kita cek. Negatif 3, negatif 2, negatif 5. Negatif, karena negatif nilai mutlak X adalah negatifnya dia, dikali min. Berarti ini kali min. Negatif X ya, positif 2. Dah, kita proses. Ini X-nya hilang ya. Berarti X kuadrat sama dengan 6 atau X-nya plus minus akar 6, ya nggak? Plus minus akar 6, artinya ada negatif akar 6, ada positif akar 6. Ini kan untuk X yang di kirinya negatif 2. Nah, kita cek di antara 2 ini yang berada di kirinya negatif 2 yang mana? Atau dua-duanya? Nah, ini kan tentu tidak nih, karena ini positif ya. Negatif akar 6, betul, dia di kirinya negatif 2. Karena kalau negatif 2 itu kan negatif akar 4. Nah, negatif akar 6 itu pasti sebelah kirinya. Berarti ini ya penyelesaiannya. Berikutnya kita cari yang di tengah, antara negatif 2 sama 2. Yang ini saya hapus dulu nih. Nah, kita cari yang di tengah. Ambil sampel, misalnya 0. Masukkan sini, 0 kuadrat 0 dikurang 4, negatif 4. Negatif, nilai mutlaknya harus negatifnya dia. Berarti negatif X kuadrat tambah 4. Sama dengan X ditambah, sampelnya tadi 0 dikurang 2, negatif 2. Karena negatif, negatifnya dia. Gini, kita proses. Ini X-nya tetap hilang ya. X kuadrat sini aja. 4 kurang 2 itu 2. Berarti X plus minus akar 2. Artinya ada negatif akar 2. Ada juga yang positif akar 2. Ini harus di dalam sini loh. Antara negatif 2 sampai 2. Kita cek. Akar 2 itu kan 1 koma. Berarti benar dalam sini. Ya, berarti ini solusi. Ini berarti negatif 1 koma. Berarti benar dalam sini, berarti juga solusi. Sekarang kita cek yang terakhir, yaitu yang paling kanan. Di kanannya 2. Ambil sampel misalnya 3. 3 kuadrat, 9 kurang 4, 5, positif. Nilai mutlaknya sama persis. Sama dengan X ditambah. Sampelnya 3, kurang 2, 1 itu positif, nilai mutlaknya. Karena positif sama persis. Nah, gini. Kita proses. 2X berarti negatif 2X, negatif 2 ya. Kemudian kita faktorkan. Tetapi kalau kita faktorkan jadi kayak gini, nah ini pasti susah ini. Ya. Bentuk yang susah difaktorkan seperti ini. Ini bisa difaktorkan pakai melengkapkan kuadrat sempurna atau pakai rumus ABC. Nah, kita coba pakai kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna itu seperti ini. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Karena ini X kuadrat, berarti harus X. Nah, kan jadi X kuadrat. Negatif 2X, negatif 2 setengahnya berapa? Negatif 1. Berarti sini harus negatif 1. Kita cek. X kuadrat. Udah sama ya. 2 kali X kan negatif 1. Negatif 2X kan udah sama. Tapi ini negatif 1 kuadrat. 1 harusnya negatif 2. Berarti 1 itu harus dikurang 3. 1 kurang 3 kan negatif 2. Nah, diperoleh X negatif 1 kuadrat itu 3. Atau X negatif 1 berarti plus minus akar 3. Artinya X-nya ada 2. X yang pertama, negatif 1 keluaskannya jadi 1 ya. 1 positif akar 3. Dan
X yang kedua 1 negatif akar 3. Kita cek X-nya yang mana yang berada di kanannya 2. Akar 3 itu 1, ditambah 1 berarti 2, oh benar ini berada di kanannya 2. Berarti solusi. Akar 3 itu 1, 1 dikurangi 1, hasilnya kan negatif. Berarti dia tidak berada di sini. Berarti ini bukan solusi. Dah, semua daerah di sini sudah kita cari, berarti selesailah pekerjaan kita. Ada berapa? Pertanyaannya banyaknya bilangan real X. Ada berapa penyelesaiannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang E. Masih satu soal, nomor 15. Jika garis singgung kurva ini di titik A, B mempunyai gradien 15. Garis menyinggung kurva. Teorinya gini, misalnya ada kurva, saya bikin sembarang ya. Hanya ilustrasi aja ini. Y sama dengan Fx. Berarti inilah Fx-nya itu ya, Y sama dengan Fx. Dan ada garis singgung misalnya di sini. Garis singgung G misalnya. Ini titik singgung. A, B-nya itu di sini titik singgung. Apa yang berlaku? Pertama kita lihat. Titik singgung itu terletak baik di garisnya maupun di kurvanya. Terletak. Titik kalau terletak di kurva apapun, kurva garis itu juga termasuk kurva ya. Pengerjaannya adalah substitusi, masukkan. Berarti titiknya ini A, B bisa kita masukkan ke garis G. Hanya garis G-nya ada nggak di soal? Oh, nggak ada. Berarti kan nggak bisa kita masukkan ke situ ya. Tapi titiknya ini juga terletak di kurva kan? Berarti bisa kita masukkan ke kurva. Nah, kurvanya ini ada. Nah, kita masukkan ke situ. X-nya diganti A, Y-nya diganti B. Jadilah B, masukkan ke sini ya. Sama dengan X-nya ganti A. Nah, gini. Apalagi yang bisa diolah? Berikutnya, khusus yang bersinggungan berlaku seperti ini. Gradien garis G yang bersinggung, gradien garis, harus sama dengan gradien kurva yang disinggung. Tapi hanya di titik singgung ya. Gradien garis udah dikasih tahu 15. Berarti ini 15. Gradien kurva, kurvanya ini, gradien itu sama aja dengan turunan. Berarti kita turunkan. 3x kuadrat negatif 6x negatif 9. Di titik singgung, titik singgungnya A, B. Perhatikan ada X, X-nya diganti sama A. 15 sama dengan 3A kuadrat, negatif 6A, negatif 9. Dah, jadikan satu ruas. Negatif 24 ya. Perkecil dulu. Bagi 3. Faktorkan. Berapa? 2 sama 4 ya. Min sini plus. Ketemulah A-nya mungkin negatif 2 atau A-nya mungkin 4. Pertanyaannya A tambah B. Berarti kita cari kalau A-nya negatif 2, B-nya berapa? Masukkan ke sini. A ganti negatif 2. Pangkat 3. Berarti negatif 8. Negatif 2 kuadrat 4. Kali negatif 3. Negatif 12. Negatif 9 kali negatif 2. Positif 18. Negatif 20 sama 18 negatif 2. A-nya negatif 2, B-nya negatif 2, berarti A tambah B negatif 4. Nah, ada di pilihan, yaitu yang C. Berarti jawabannya itu. Kenapa yang A sama dengan 4 nggak kita cari? Karena udah ketemu jawabannya ya. Tapi kalau kita cari seperti ini. A sama dengan 4, sama langkahnya. Masukkan ke sini. 4 pangkat 3, 64 ya. 4 kuadrat 16 kali 3, 48. 9 kali 4, 36. Negatif
64 kurang 48, 16. Kurang 36, negatif 20. A tambah B berarti 4 ditambah negatif 20, negatif 16. Tidak ada di pilihan. Oke, saya kira yang bagian ketiga ini tidak serumit bagian yang kedua ya. Insya Allah ini bisa dipelajari dengan baik ya. Bagi yang masih mengalami kesulitan atau konsepnya belum terlalu masuk, lihat lagi videonya berulang-ulang. Mudah-mudahan makin paham dengan tipe-tipe soal yang seperti ini. Oke? Supaya manfaat video ini bisa dirasakan oleh orang banyak, share ke sebanyak mungkin orang ya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.